gue kayak maju aja, gue move on-nya tuh cepet, gue nggak ada yang ngurung kamar ini gitu, that's not me. Dan ternyata terkadang gue tuh suka sebelum manggung nangisnya bukan karena masa lalu gue ya atau pengalaman gue, bukan karena gue nggak suka lagu Viera, itu bukan genre gue kan gue udah kebiasaan di label ya dulu, diatur. Ya kan? Dapat mau pulang. Bukan barangnya. Apaan? Ini Oh. Gue gak dikasih kalau enggak ya, temen lah, masa gue perhitungan. Open your heart and feel the peace, this wonderful world that Allah gives. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Ya kan kita panik ya, ada teman kita hilang. Panik paniknya sesama Ya, temen harusnya, aja. ya. Dia nge-tweet, Oh, iya. buat kamu yang mengambil vokalis saya, dia gitu-gitu kan. Kan jadi viralnya gara-gara dia. Cara lo move on dari kejadian itu, apalagi lo masih muda kan waktu itu tuh kayak gimana gitu, dan ada trauma nggak? Tadi apa? Gue sering gini deh, sumpah. Kenapa ya? Ya adalah mobil ngambil gue, emang gue lagi apes aja gitu. Dia nggak tahu gue siapa, kan gelap. Udah, and it happens kayak quickly, kayak cepet banget. Terjadi sangat cepat gitu aja sih intinya. Gue sebenarnya jujur gue belum pernah nanya Belum memang. spesifiknya sih. Semua sahabat gue, semua teman-teman gue, even my parents, my family, they don't know anything about this. They don't know anything about my ex, apa aja yang terjadi di mantan gue orangnya sangat tertutup sih, kayak biarkan itu udah lewat, gue orangnya profesional di hidup gue sendiri, ngerti nggak? Gue kayak maju aja, gue move on-nya tuh cepet, gue nggak ada yang ngurung kamar ini gitu, that's not me. Abis gitu. itu aja dia Pergi. Ya, gue kan nggak tahu ya dia yang Apa dia yang halamin dirasakan, itu gimana gitu kan. Jadi memang coping mechanism gue sepertinya seperti itu. Setelah gue sadari ya, gue mendingan move on aja, udah jalan aja, kerja seperti biasa, gue manggung seperti biasa, karena manggung ada terus kan. Makanya gue manggung suka aneh-aneh, mungkin suara gue ancur segala macam. Dan ternyata terkadang gue tuh suka sebelum manggung nangisnya bukan karena masa lalu gue ya atau pengalaman gue, bukan karena gue nggak suka lagu Viera, itu bukan genre gue kan. Gue suka lagu Viera, mengakui dan mengagumi itu ciptaan Kevin, but not for me gitu, karena gue kan harusnya emo, metal, itu genre gue tahu, ya, cuma itu dia ya. teriakan Ya itu, makanya gue sebenarnya sering stres karena gue nggak cocok dengan Vieranya, sekitaran gue laki-laki, mereka masih muda-muda, nggak tahu mesti gimana, kan nggak mungkin ya cowok-cowok kru juga kayak kamu kenapa, Widi kenapa, nggak mungkin kayak gitu. Sedangkan ternyata perempuan butuh digituin, yang gue juga nggak tahu saat itu gue butuh itu. Jadi gue cuma stres saya sendiri, nangis, tapi gue manggung lagi yang lagunya bukan lagu gue gitu, gue nggak cocok, intinya kayak gitu. Itu ya berlanjut ya, gue profesional di hidup gue aja, gue move on aja. Gue kalau TV disuruh TV, iya kan gue udah kebiasaan di label ya dulu, diatur. Gue Viera tuh domba, diatur terus. Jadi gue sudah terbiasa sampai detik ini, kalaupun ada kerjaan tergantung tim kreatif, tergantung TV, mereka mau apa, kita ngikut. Iya, biasanya kan ada mungkin ya seleb yang gue maunya ini A, B, C, D, E, mereka punya pendirian dan prinsip gitu. Sedangkan Viera enggak, kita udah biasa diatur, jadi terserah maunya apa. Kalau emang tidak ada yang tidak cocok, kita ngomong, tapi kita biasa aja gitu loh. Kasarannya kita disuruh misalnya berlama-lama di warung, kita pasti ngikut. Oh ya udah nggak apa-apa. Paling kayak panas ya, kok gini sih dapetnya gitu, tapi kita fine gitu. Kita kayak gitu, itu gue dan kurang lebih Viera dan sekitaran gue. Ya terus ya selama ini gue menjalankan aja semuanya, dan orang nggak ada yang tahu gue kenapa, karena gue bukan tipe orang yang curhat. Gue selalu sendirian, hidup gue selalu sama Viera, isinya cowok semua, nggak mungkin gue kayak Vin, ini, nggak, no. Chill, Raka gitaris maksudnya, chill, nggak. Tapi memang selama ini setelah gue sadarin, walaupun gue tidak cerita dan tidak menye-menye, gue tetap kayak gagah aja, fine kayak nggak ada apa-apa. Tapi gue memang tidak di rumah gue sendiri, tidak di rumah orang tua. Selesai manggung dari luar kota, gue pasti ke rumah gitaris gue. Gue bisa sebulan tinggal di rumah dia, tapi di kamar dia aja. Nggak ada gue tuh komunikasi sama orang. Kita yang awal-awal kita kenal, itu gue masih ceria kan. Mau tuh gue ngobrol sama orang, gue fine.
kayaknya setelah gue pelajarin lama-lama gue udah nggak bisa ketemu orang lagi, gue selalu sendiri tanpa disadarin. Ya udah gue sendirian aja nutupin diri gue sama dunia walaupun gue masih kerja. Itu kayak yang Tapi itu setelah kejadian itu kan Wei? sepertinya gitu. Maksudnya berarti kan itu sesuatu impactnya dari yang lo nggak sadarin sebenarnya. Iya, lama-lama gue pudar karena waktu last time gue ke podcastnya Vidi, dia bilang enggak kak, dulu lo kayaknya nggak gini deh. Dia bilang itu. Di situ gue sadar kayak enggak ya. Iya, lo ngilangnya gitu parah ya. sih. Gue lama-lama mudar lama-lama gue kayak cooked up with my own world yang nggak jelas gitu. Ternyata seperti itu. Jadi gue Viera aja. Jadi udah comfort zone gue di Viera, udah di situ aja. Berarti sebenarnya nggak segampang itu untuk move on yang tanpa lo sadarin. Sepertinya. Lumayan sangat besar untuk hidup lo setelah itu kan. Dan sepertinya orang-orang terdekat yang ngalamin karakter-karakter gue yang baru itu kayaknya, yang dari impact kejadian gue itu, yang orang lain nggak tahu gitu. Mungkin asisten gue yang dulu adalah mungkin karakter-karakter gue yang aneh, yang mungkin itu mengganggu orang, tapi yang ngalamin kan orang terdekat doang nih, si asisten gitu. Kurang lebih keanehan-keanehan gue yang gue tidak sadarin juga gitu loh. Kurang lebih kayaknya itu. Tapi sebenarnya banyak ya perempuan itu yang pernah mengalami hal serupa tapi lebih memilih untuk dia. Menurut gue sih mendingan ngomong sih. Ngomongnya ke siapa? Ya ke orang yang paling lo percaya itu misalnya dia, gitu gue kan. pun banyak orang yang gue percaya tapi daripada akhirnya ya ngegrogotin kita sendiri. Itu kan sesuatu yang stres banget ya. Mungkin karena dia milih jalur Tuhan, mereka dia akhirnya sama yang sebenarnya paling sebaik-baiknya curhat, mendingan curhat sama Allah sih sebenarnya. Sebenarnya ke situ juga gue, karena gue nggak begitu. Gue bukan tipe yang dikit-dikit tulis di zaman dulu Twitter ya, dikit-dikit Twitter. Even capek orang zaman Twitter kan dikit-dikit capek nulis kan, ngantuk nulis. Gue sama sekali nggak ada keluhan di Twitter. Sampai sekarang memang sudah terbiasa, misal di orang di story cerita apa di rumah berantem sama orang ditulis. Ya kan? Gue juga nggak bisa kayak gitu sih. Ada tulis di feed, tulis di story. Nah itu bukan tipe gue, jadi gue tidak akan cerita apapun. Kalau gue udah cerita berarti itu udah fatal. Gue minta tolong netizen, biar gue nggak sendirian terus gue jadi gue yang diserang gitu loh sama masalah gue gitu loh. Dan itu cuma terjadi 2 kali di hidup gue kan, gitu doang maksudnya kurang lebih. Tadi about the speak up thing, itu not that easy sih, nggak sesimpel itu. Ada orang, gue pun percaya, ada yang gue percayain. Selama ini kan gue punya asisten, tapi gue nggak pernah cerita apapun sama mereka. Gue cerita pasti setengah-setengah, itu pun mereka nggak tahu tentang hidup gue. Taunya gue saat itu aja udah gitu loh. Gue nggak tahu yang perempuan lain ya, makanya mereka milih dia. Mungkin mereka mau diem karena nggak mau inget-inget kali. Ada kayak gitu bisa kan. jadi kayak gitu. Kayak pengen udah gitu loh. Nggak, terus akhirnya lo memberanikan diri, itu kan udah lama banget ya Wit ya. Itu. Dan akhirnya lo memberanikan diri, sekarang gue agak kaget loh. Tapi orang-orang sekitar lo sebenarnya nggak cuek Wit, mungkin nggak berani nanya aja, termasuk gue sih pada saat itu. Gue nggak bilang mereka cuek. Gue bilang gue pengennya apa gitu. Walaupun ada sahabat gue bilang, tapi kan gue sendiri yang nutup diri kan. Ternyata lama-lama mengubah. Terus orang tua lo? Orang tua gue tetap orang. Ya maksudnya tetap orang tua. Nggak, maksudnya dia nggak pas tahu dia nggak pengen laporin kayak pengen apa gitu. Laporin pada saat kejadian polisi. Mereka ada. Nah yang saat itu narik gue langsung ke polisi setempat kan sih. Padahal gue nggak mau, maksudnya kayak udah gitu loh, gue nggak pengen tahu gitu. Tapi ya dia kan mungkin merasa bersalah, dia mau coba jadi pahlawan kesiangan maybe. Cuma ya dia bawa gue kayak, tapi itu pun dia tidak kayak nggak ada compassionate-nya gitu loh, or sympathetic or empatinya itu kayaknya menurut gue ya pada saat itu yang gue ingat ya, gue nggak tahu. Dia tuh kayak nggak ada, karena dia kasarannya jatuhnya dia bawa gue ke tempat polisi tempat itu apa namanya lah. Dia kayak seakan kayak udah ngelemparin gue dengan masalah gue dari situ gitu. Udah lu ngomong sana gitu. Sedangkan gue I'm in a shock kan. At that time I cannot talk, I cannot speak. I don't know what to tell gitu. Ya, I don't know what to tell. Umur berapa ya kalau? 20-ish something lah itu. Iya, masih muda. 2010 kan. 20 lah. Iya, sebelum gue married kok. Jauh. Iya, 2013. Itu gara-gara dia. Ya udah ada kejadian itu kan di sekitaran situ suka ada wartawan segala macem, nyampelah ke Kevin dan ke anak-anak. Terus gue kan sempet visum segala macem, ada media lalalala. Ya saat itu gue cuma main ngilang kayak udah deh nggak usah pada ribetin gitu, gitu loh kayak. Itu kejadian gak enak gitu loh ke media or ke orang-orang sekitaran gue kayak udah gitu loh maksud gue. Apa sih pelajaran yang akhirnya lo ambil dari kejadian itu yang mungkin lo mikir kan ya gue kan nggak salah apa-apa. Ya, itu kan lo nggak kenal orang itu juga gitu. Karena sebenarnya gue juga pernah ngalamin, tapi itu waktu umur gue, tapi gue nggak sampai digituin ya Wit ya, nggak sampai diculik gitu. Itu sampai diambil mobil itu gue kayak gimana? Tapi pernah
pernah mengalami sesuatu yang gak enak tapi gue nggak bisa cerita. Gitu. Tapi itu waktu gue SMP sebenarnya. Dan gue berani cerita pas nikah sama Wisnu. Gue cerita sama Wisnu. Ya, Maksudnya kayak percaya suami. Iya, gue percaya sama suami dan gue nggak mau ada joke tentang itu karena gue pernah ada trauma di situ. Jadi kayak, tapi itu suatu hal yang bisa gue ajarin ke anak-anak gue. Jadi apa yang mesti dijaga, apa segala macam. Karena banyak orang gila loh di sekitar kita dan banyak yang nggak respect sama perempuan. Banyak gitu. yang creeps sih emang nggak jelas. Iya, memang psycho lah gitu. Maksudnya kayak hikmah yang lo ambil tuh dari kejadian tuh apa gitu. Kamu juga sempat nanya trauma apa enggak. Nah dulu konsep gue nggak mau trauma, gue nggak mau kelihatan lemah kan, makanya gue tetap move on, yang gue mencoba move on aja itu kan. Sama sebenarnya terlepas dari kejadian gue itu, gue pressure-nya banyak dari rumah ada, dari Viera ada, itu parah loh, dari Viera ada pressure-nya, dari karir gue, dari Satu Indonesia itu, dari pekerjaan gue sebagai penyanyi yang sebenarnya gue nggak suka nyanyi, gue tuh nggak suka nyanyi, gue nggak suka jadi penyanyi gitu, tapi ya ternyata jalannya adalah gue jadi vokalis kan. Tapi gue bersyukur, intinya gue bersyukur lah, gak usah berisik. Jadi, tapi gue lagi ceritain dia apa yang gue ngomong, rasain. dia marah sendiri sama penonton. Nah, orang kayak, gak bersyukur. Iya, jangan. Iya, Enggak dia bersyukur, tapi sebenarnya itu bukan passionnya dia. Gitu. Kan banyak Gue orang yang nyanyi ngejalanin suka. sesuatu, Iya. bukan passionnya. Jadi gue banyak sebenarnya antara rumah, orang tua, terus Vieranya itu tersendiri, grupnya, dengan personil, dengan lingkungannya, dengan Satu Indonesia pekerjaan gue ini, terus sama yang kejadian gue itu. Jadi sebenarnya gue banyak banget tekanannya gitu, makanya gue sering kabur ke rumah gitaris gue selalu ke situ. Jadi manggung tinggal berangkat lewat situ, gue jarang pulang. Tapi gue masih tetap dapat tekanan terus dari rumah kan, banyak gitu loh. Ya, semoga Allah mudahkan. Iyalah, kita mau maju aja. Iya, Masya Allah. Semua orang punya permasalahan masing-masing, tapi memang permasalahan Widi itu unik dari dulu, Masya Allah. Tapi walaupun nggak bisa semuanya kita ceritain ya, setahu gue dengan segala permasalahan lo itu, lo tuh tipe cewek yang sangatlah tough kalau menurut gue, dan nggak peduli. Iya deh, gue dengerin kayak ya guys, udah ya wait, sabar ya, udah ya nggak apa-apa. Kalau gue kayak ya semua orang punya cara menyikapi masalah yang berbeda-beda gitu ya. Nah, oke, Wid, ini terakhir. Sebenarnya gue minta maaf ya kalau ada kata pertanyaan gue yang nggak enak. Kok sama lo gue ngerasa ini kita temen, jadi gue santai kan, kita ngobrolnya enak. Lo kuat sih, Masya Allah. Apa harapan seorang Widi untuk kedepannya? Buat lo, Ya, karir gue lo. lagi, harapan buat diri gue sendiri. Kata-kata dari gue untuk gue sendiri. Aduh, Itu kayak better lo nanya gue deh, harapan buat Widi apa? mending lo yang doain gue aja dah, sama kalian doain. Lebih lu sih tepatnya. Astagfirullah, enggak dong, maksudnya kayak lo mau gimana nih setelah ini gitu? Mau gimana? Iya mau gimana karir lo, harapan lo ke depan? Kan? Berarti gue Lo mikir nggak bisa kan? disuruh mikir, lo jangan kasih pertanyaan ini susah buat Widi tau gak? Gue mikir tuh biasanya orang nggak tahu apa-apa, orang kan taunya gue kayak slow gitu kan, santai, nggak mau jawab, kesannya kayak nggak tahu apa-apa. Gue tipe yang kayak gitu, emang gue bukan tipe yang ngasih tahu gue tuh plannya apa segala macam. I'll keep that for myself. Tahu-tahu gue bikin sesuatu, itu tipe gue. Makanya kalau di TV ditanya susah gue dikulik, gue kelihatan nyebelin jawabnya karena ya gimana ngasih taunya ya, itu kan privacy terkadang kita yang doa untuk kita sendiri. Gue nggak mau orang tahu dulu gitu loh, takutnya kan nggak jadi atau orang ada yang nggak suka sama kita malah doainnya berbalik yang kayak gitu-gitu. Ya intinya doa terbaik dan harapan terbaik buat gue aja kan. Iya, bismillah. Soalnya Viera lagi mau ngerjain single. Oh iya, mudah-mudahan Vieranya sukses. Iya. Widinya juga dapat yang terbaik, pokoknya semua yang terbaik menurut Allah takdirkan buat Widi. Iya. Amin. Dari kehidupan pribadi, dari kehidupan yang lainnya, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Oke, nah berhubung pada request disuruh gimana sih Kak Shiran itu men-styling Widi untuk pakai kerudung. Gue cocoknya syari aja sih, Emang? Dia pakai syari cakep banget loh, karena Say. gue tinggi, jadi cocok. Iya. Lu juga cocok lo. Gak apa-apa. Oh gue kalau pakai syari orang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama gue dia udah. Yala. Iya. Jadi Widi itu biasanya kalau datang ke rumah gue, Ada warna lain. dia pakai kerudungnya panjang. Gue hitam terus syari, itu udah Iya, keren buat cantik gue. nih. Cocok karena gue tinggi, ya. Tapi Kalian harus mencontoh kepedean dari Widi Viera ini ya. Jadi berhubung dia suka hitam, jadi mungkin gue akan mendandani dia dengan kerudung hitam. Kerudung hitam. Ini rok.
ini sebenarnya dagangannya Kia Oh nih, iya nggak apa-apa. bareng gue. Ayo, oke. Kan Berarti lo gue dapet akan ya? lo kan akan jadi model gue setelah ini ya, Gue ya kan? dapet nggak? Dapat, lo pulang, Wit, mau pulang. Bukan barangnya. Apaan? Ini hadiah. Oh, Gue gak dikasih parah banget. Enggak ya, temen lah. Masa gue perhitungan. iya nggak bisa di WhatsApp. Nah nih ya, kalau misalkan pada request pengen lihat Widi tuh kalau pakai jelek gimana sih, ya kan? Coba Wid di double aja Wid. Iya double. Oke. Boleh dimasukin? Sebenarnya nggak boleh kan karena bentuknya masih nyala ya? Enggak, gue kira nggak nyala. Enggak, setahu gue gila bang. setahu gue Semua orang butuh proses. diarahkan Kak. Gue OP hidung dulu deh biar tajem muka gue. Karena muka gue Melayu banget yang bulat-bulat Cantik, mbak-mbak gitu jadi nggak cocok gue. Cantik. Gue Indonesia banget masalahnya. Kakak gue juga. Gue juga kayak Stiker. Gimana sih nih? iya karena dia nggak pakai ikat rambut. Oh iya kok bisa. Oh, Oh iya rambut emang nggak? harus diikat dulu ya, lupa gue cara memakai begini. Oke, I can. Gini nih. Lucu tahu. Ih, ini gue. Biasa celana pakai rok. Para cewek. Kayaknya gue serem. Enggak. Bukan, jadinya galak tau gak lu? Enggak. Ini bukan. Nanti. Itu lo mau. Salah. Buka dulu. Itu yang seharusnya tidak. Enggak, aku penitin dulu. Ih, muka gue jelek. Cantik, apa sih? Dia mah, pokoknya ntar dia jadi model gue pakai baju muslim aja. Kok dia malu sih? Cantik sih, dulu ini belum jadi. Nggak cocok gue. Cocok. Ih cantik. Gini nggak sih? Tutupin aja muka. Ini cabi, yang kanan cabi. Cantik sis. Indonesia banget muka gue. Iya justru cantik. Ih cantik tahu. Jauh dariku. Anak-anak, pelajaran hari ini. Ibu Enggak, cantik. Ibu pergi ke pasar. Ih, bagus. Gue kayak guru sekolah SD. Cantik, kenapa Iya. sih? Justru dia lebih pede pakai syari. Iya, Gue juga karena lebih keren dan nice. cantik Kayak tahu. berwibawa. Ih lucu Gue Wid. kayak guru. Enggak. Guru-guru. Oke, ini Widi pakai Gue normal banget, gila ini. ya udah kan hidup harus normal. Normal banget. Dia jadi normal dia Gimana Hawa? stres. Gimana Hawa? Cantik kayak pakai kerudung. Hah? Dia. Nggak tahu malu. Dia jauh. Cantik sis. Gue kayak guru. Enggak, cantik guru kehidupan. Aku kayak guru ya. Guru kamu kayak gini nggak? Iya. Enggak. Lebih cakep ya. Enggak. Cantik, sumpah cantik. Iya. Dah. Udah ya. Aku mau foto. Gue mending cari sih. Oh mungkin dikeluarin kalau lebih bagus. Keluarin aja deh. Ya boleh. Jadi kayak gombrong-gombrong gitu kan. Iya, tergombrong kayaknya. Maaf. Kayak guru juga sih ini. Enggak. Pakai heels. Mana ada guru pakai beginian, pakai rok tutu lagi. Guru apaan? Guru seni. Pernah jadi kan maaf. Pernah jadi. Kedua. Iya. Ntar dulu. Oke. Ih orang biarin enggak. Kedua. Oke. Katanya lu nanya mau jadi model apa enggak? Lu kan suka nanya, lu gak mau jadi model? Iya. Cantik sis, apaan sih? Enggak sih gue bilang. Bener deh. Sumpah demi. Boleh gak jalan? Oh fashion show. Mana gak dibayar lagi. Parah banget. Gue mendingan celana kayak lu kenapa rok sih? Ih lucu tahu. Tapi gue mendingan itu style gue. Iya, Ini ya style udah. lu. Emang. Lu sandal pakai ini, Iya, sama kaos emang. kaki kan. Ini lu lagi. Kebalik kita. Berarti gue dandanin lu gaya gue manggung ya. Berarti dicopot. Enggak boleh. Udah bilangin balik. Enggak boleh kan. Jalan dari sini. Kenapa menggoda? Jangan menggoda Emang dong. teman gue, lu luar biasa. Gini kan kalian. Cantik, kagak juga itu mah tahun 70. Oke. Udah cukup kayaknya. Udah, cakep sih. Kenapa nggak pakai? Ya udah. Iya boleh pakai celana, cuma nggak tahu nggak dibawa. Dia dibawain nanti putihnya. Yang dipromoin ini.
Gak ada, padahal roknya udah gue jual. Celana kan di sana. Oh, nggak ada ya? Ini doang, bawahan. Oke.